Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Ya, saya menyapa anak-anak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada Velope, ada Kelvin Gunawan, ada Sylvia Areta, ada Alvin, Alfon, Nathanael, Jovian, Karis, Maggie, ada Brena, ada Matthew, ada Elezer. Nah, terima kasih buat anak-anak yang selalu hadir tepat waktu setiap kali kita nge-zoom. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Saya yang memimpin doa. Silakan anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa semua. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dari tidur, kami bisa menghirup udara segar, kami bisa bertemu lewat Zoom untuk belajar hari ini. Itu semua karena kasih penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar, kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan kesehatan yang baik, kepintaran, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkati internet yang digunakan, handphone, supaya tidak ada kendala satupun. Kami berdoa buat anak-anak yang masih belum bergabung, Tuhan yang mengingatkan mereka untuk segera bersama-sama belajar dengan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Kita mau tepuk dulu ya, biar semangat ya. Nah, saya mau kita melakukan tepuk hebat. Masih ingat? Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Ayo bersama-sama. Mic-nya dibuka. Oh, mic-nya dibuka. Iya, Pak. Ayo. Iya, Pak. Oke. Ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Ya. Jadi kita semua hebat. Walaupun dalam situasi pandemi, ya, situasinya kita masih belajar dari rumah, tetapi kita tetap hebat. Kita adalah memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Nah, hari ini kita belajar dari tema 9. Silakan anak-anak persiapkan buku LKS ya, tema 9. Iya, Pak. Halaman 2. Iya, Pak. Ayo semua buka LKS tema 9 halaman 2. Yang ini, Pak. Halaman 2. Ya. Saya sudah. Ya, baik. Materi kita hari ini tentang lingkungan alam. Ya. Sekali lagi materi kita hari ini tentang lingkungan alam. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan arti lingkungan alam. Kemudian anak-anak juga dapat membedakan lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Setelah itu, anak-anak juga dapat menyebutkan contoh-contoh lingkungan alam yang ada di sekitar kita.
Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan manfaat lingkungan alam. Ya, berarti ada 4. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Berbicara tentang lingkungan alam, ada 2 kata, lingkungan dan alam. Mungkin anak-anak bisa memberikan jawaban dulu ya. Kalau saya tanya, apa artinya lingkungan? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Lingkungan apa? Terserah. Yang saya tanya dulu arti lingkungan, bukan pembagiannya ya. Arti lingkungan. Lingkungan tempat manusia hidup. Lingkungan tempat manusia hidup. Ya, benar. Ada yang lain? Terima kasih, Kelvin. Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Ya, segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Ya, terima kasih, Velope. Nah, bisa kita simpulkan bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Segala sesuatu berarti semuanya yang ada di sekitar kita itu namanya lingkungan. Ya. Jadi ketika kita itu berada di rumah, ya, nah lingkunganmu adalah sekitaran rumah. Apa yang kamu lihat di situ? Ada rumah tetangga, kamu melihat di situ mungkin ada tanaman di depan rumahnya, atau ada pohon. Ya. Nah, itu adalah lingkungan. Ketika kita berada di sekolah juga, suatu saat nanti kamu belajar datang di sekolah, lingkunganmu adalah sekolah. Apa yang kamu temui di sekitarmu ketika berada di sekolah? Nah, itulah lingkungan. Ya, sekali lagi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Ketika kita mau pergi jalan-jalan ke puncak, nah, di sana lingkungannya beda lagi. Mungkin ketika kamu masih di perjalanan, kamu melihat di sepanjang jalan ada bangunan-bangunan tinggi, kamu melewati jembatan, ada sungai, kemudian nanti kamu juga mendaki pegunungan, perkebunan, itu semua termasuk lingkungan. Gimana? Anak-anak sudah memahami arti lingkungan? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya lingkungan dikelompokkan menjadi 2. Ya. Lingkungan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan alam. Dan yang kedua, lingkungan buatan. Ya, sebelum saya lanjutkan, tolong anak-anak semua buka kameranya, Jovian. Ya, saya lanjutkan ya. Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan di sekitar kita yang ada secara alami. Ya. Yang namanya alami berarti bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi ada dengan sendirinya, ciptaan Tuhan. Kemudian kalau lingkungan buatan adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, yang ada karena dibuat oleh manusia. Berarti itu ada karena dibuat oleh manusia. Nah, itu perbedaannya ya. Anak-anak nanti harus bisa membedakan lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Selanjutnya,
Contoh lingkungan alam. Contoh lingkungan yang ada secara alami. Nah, misalnya laut. Laut itu bisa dibuat oleh manusia. Enggak. Kirain Kevin bisa buat laut. Enggak. Paling nggak Kevin nanti bisanya buat kolam renang. Nah itu. Jadi laut ini adalah lingkungan alam yang ada secara alami. Kalau manusia tidak bakalan sanggup mengerjakannya. Termasuk lagi seperti gunung. Gunung itu ada secara alami. Manusia tidak bisa mengerjakan. Ya, sebentar ya, Nak ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oh iya Bu, ya. Nah, ya maaf ya anak-anak, tadi ada Ibu Kepala Sekolah sebentar mau ngomong. Ya, saya lanjutkan ya. Gunung tidak bisa kita buat. Ya, siapa orang paling kuat yang kalian tahu? Misalnya disuruh mengerjakan buat gunung, nggak bakalan bisa. Hercules, disuruh bikin gunung, nggak bisa. Palingan dia bisa gambar gunung. Oke, nah contoh lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia. Sebelum Pak Guru yang menyebutkan contoh, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan contoh lingkungan buatan. Lingkungan yang dibuat oleh manusia. Ayo, siapa bisa? Waduk. Waduk. Ya, waduk. Taman. Sawah. Apa Urin? Taman. Sawah. Ya, oke. Misalnya waduk. Kita jalan-jalan ke waduk fluid. Itu termasuk waduk fluid itu dibuat oleh manusia, dikerjakan oleh manusia sehingga jadi sebuah tempat wisata yang begitu indah. Begitu juga dengan taman. Taman Pedongkelan, Taman Palem, taman mana lagi? Taman Safari, Taman Kodok. Tempat jalan tempatnya Orin di sana itu Taman Kodok. Saya juga pernah main-main ke Taman Kodok. Taman mana lagi? Banyak. Nah, termasuk sawah katanya Kevin tadi. Ya sawah. Kalau sawah itu tadinya kan lahan yang belum dibuka, setelah itu dikelola oleh manusia, dibuka, dibersihkan untuk ditanam padi. Ya, sehingga tumbuhlah padi, berbuahlah padi, padinya dipanen, kemudian diolah, akhirnya jadi beras. Beras dimasak jadi nasi, nasi kita makan. Itu jadinya. Oke. Itulah contoh-contoh lingkungan buatan. Ya, berarti anak-anak sudah bisa membedakan, sudah bisa menyebutkan contoh lingkungan alam dan juga sudah bisa menyebutkan contoh lingkungan buatan. Tapi nanti saya minta yang lain, jangan itu-itu saja. Ya, anak-anak harus bisa menyebutkan contoh yang lain. Nah, sekarang kita perhatikan buku ya. Nomor 1 tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nomor 2, lingkungan dibedakan atas lingkungan biotik atau benda hidup dan lingkungan abiotik atau benda tak hidup. Ini dulu, anak-anak harus paham betul ini. Antara lingkungan biotik
dan abiotik. Ya. Biotik artinya lingkungan hidup. Sekali lagi ya, biotik artinya lingkungan hidup. Berarti yang ada dalam lingkungan hidup ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup. Kelompok makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan Tumbuhan. tumbuhan. Pinter. Itu termasuk biotik. Berarti kita, halo, kita ini biotik atau abiotik? Biotik. Biotik. Nah, kemudian abiotik, benda-benda mati. Benda mati apa contohnya? Batu. Antena. Nah, itu ya. Nah, anak-anak harus bisa memahami. Nomor tiga, saya minta nomor 3 ini dibacakan oleh Maggie. Silakan Maggie. Bentar dulu Maggie. Sebelum Maggie membaca, saya minta Jovian buka kameranya. Halo Jovian. Halaman berapa, Pak? Halaman 2. Jovian, atau sudah tidur lagi ini? Kameranya dibuka dong. Kenapa itu dimatikan terus? Nah, itu baru lihat. Jovian, ganteng. Kemudian di belakangnya ada lampu itu, ada hitam-hitamnya. Oke, silakan Maggie. Nomor 3. Berdasarkan keberadaannya, lingkungan dibagi menjadi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Di kota, lingkungan yang sering dijumpai berupa lingkungan buatan. Di desa, lingkungan yang paling banyak adalah lingkungan alam. Ya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan. Kalau lingkungan buatan banyak di kota. Apa contohnya? Gedung-gedung tinggi. Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan itu, waduk, taman, itu di kota. Mana ada kalau di desa? Di desa itu adanya yang alam-alam semua. Nah, kemudian jelaskan di desa lingkungan yang paling banyak adalah lingkungan alam ya. Saya kasih tahu kalau di desa itu karena alam semua, ya, belum diapa-apain, udaranya sangat sejuk. Ya. Beda di sini udara ya pengap. Kalau di kampung itu udaranya segar-segar. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 coba Matthew. Matthew udah punya LKS tema 9? Udah, Pak. Silakan, Nak. Yang nomor 4. Lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan alam sudah ada sejak zaman dahulu yang terbentuk secara alami atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sudah cukup jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Nomor 5, coba Velove. Lingkungan alam dapat dibedakan atas lingkungan daratan dan lingkungan perairan. Lingkungan alam daratan yang berada di sekitar kita antara lain gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan lembah. Adapun lingkungan alam perairan yang berada di sekitar kita antara lain sungai, danau, rawa, dan laut. Oke, ya itu sudah cukup jelas ya bahwa lingkungan alam itu ada pembagiannya lagi ya. Ada lingkungan alam daratan dan ada lingkungan alam perairan. Anak-anak nanti boleh membaca lagi supaya lebih paham. Nomor 6, Nathanael. Minta tolong dibaca. Daratan yang menonjol sangat tinggi dinamakan gunung. Ketinggian gunung di atas 600 meter. Gunung yang berderet-deret dalam satu barisan dan sambung-menyambung menjadi satu dinamakan pegunungan. Pegunungan juga dapat disebut kumpulan beberapa gunung. Udara di gunung atau pegunungan sejuk karena terletak pada daerah yang tinggi. Ya, yang harus
anak-anak ketahui di sini adalah arti gunung ya, dan arti pegunungan. Beda ya, gunung dengan pegunungan beda. Ya, kalau gunung, daratan yang menonjol sangat tinggi. Sedangkan pegunungan adalah gunung yang berderet dalam suatu barisan yang sambung menyambung menjadi satu. Berarti kalau gunung hanya satu, sedangkan pegunungan lebih dari satu. Gabungan dari beberapa buah gunung. Satu lagi, kalau ditanya berapa ketinggian gunung di atas permukaan air laut? Berapa ketinggian gunung di atas permukaan air laut? 600 meter. Ya. 600 meter di atas permukaan air laut. Itu ketinggian gunung. Kita lanjutkan nomor 7. Saya minta tolong Sylvia. Nomor 7. Gunung dan pegunungan memiliki banyak manfaat. Di daerah pegunungan banyak ditumbuhi tanaman yang dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor. Di daerah pegunungan muncul mata air yang akhirnya menjadi sumber air sungai. Selain itu, daerah pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata karena memiliki pemandangan yang indah. Tanah dan suhu di gunung sangat cocok untuk perkebunan sayur, buah-buahan, dan teh. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui manfaat lingkungan. Nah, ini lingkungan buatan. Kita harus tahu apa kegunaannya. Misalnya tadi misalnya laut, apa kegunaannya? Misalnya waduk, apa kegunaannya? Pantai, apa kegunaannya? Dan lain-lain sebagainya. Nanti di sini sudah cukup jelas dituliskan. Satu lagi yang saya mau ingatkan, erosi. Nah, erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor. Jadi erosi ini disebabkan oleh air hujan. Air hujan yang terus mengalir, ya, kemudian mengalir, akhirnya mengikis tanah. Ya. Jadi tanah itu bisa longsor akibat aliran air hujan yang kuat. Jadi terjadi yang namanya erosi. Ini harus dihafal ya, arti erosi. Nah, ini sering-sering ditanya. Apa artinya erosi? Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan terjadinya banjir dan longsor. Nah, anak harus tahu kalau erosi itu disebabkan oleh air hujan. Pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan. Beda dengan pengikisan tanah yang disebabkan oleh air laut. Beda itu. Nah, pengikisan tanah yang disebabkan oleh air laut disebut abrasi. Bisa dengar jelas suara saya? Abrasi. Abrasi. Abrasi adalah pengikisan tanah atau tepi pantai yang disebabkan oleh air laut. Abrasi. Nah, sementara pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan disebut erosi. Nah, anak-anak harus bisa membedakan erosi dengan abrasi. Lanjut nomor 8. Nomor 8 siapa yang belum membaca tadi? Siapa lagi? Alvin. Nomor 8.
Bukit adalah tanah yang berbentuk kubah dan mempunyai ketinggian antara 200 sampai 300 meter. Bukit lebih rendah dari gunung. Bukit biasa dimanfaatkan untuk berladang atau berkebun oleh para petani. Tanaman yang tumbuh biasanya alang-alang, teh, kayu mayur, dan palawija. Oke. Bukit. Berapa ketinggian bukit? 200 sampai 300 meter. Di mana lebih tinggi, bukit apa gunung? Gunung dong. Kalau gunung 600 ya. Nah, anak-anak harus bisa bedakan. Kalau gunung 600, kalau bukit 200 sampai 300. Nah, di sini tadi dijelaskan apa manfaat bukit. Nah, di sini bukit itu biasanya cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman. Bisa alang-alang, teh, sayur mayur, dan palawija. Nomor 9. Nomor 9. Orin. 9 ya, Pak. 9. Hutan. Hutan adalah daerah yang ditumbuhi banyak pohon di hutan. Terdapat banyak sekali jenis pohon. Ada pohon yang kayunya sangat keras, ada juga pohon yang kayunya lembek. Ada hutan rimba yang selalu dirindang sepanjang tahun. Ada pulau hutan yang hanya berisi satu jenis pohon, misalnya hutan jati. Hutan jati itu tersebut hutan homogen. Selain itu ada juga hutan heterogen, yaitu bermacam-macam pohon. Oke, heterogen. Nah, hutan. Hutan ada 2 jenis. Hutan ada 2 jenis. Yang pertama, hutan homogen. Dan yang kedua, hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang kayunya hanya satu jenis saja di dalam. Hanya satu jenis. Misalnya, kayu jati. Semua kayu jati. Maka itu disebut hutan homogen. Sementara kalau hutan yang di dalamnya bermacam-macam jenis kayu, ada jati, ada kayu mahoni, ada akasia, dan lain-lain. Yang penting banyak, itu disebut hutan heterogen. Gimana anak-anak bisa bedakan? Bisa. Hutan homogen dan hutan heterogen. Oke, next. Nomor 10. Halo, nomor 10, Alfon. Hutan yang memiliki dasar kuat di antaranya adalah Gedean. A. Sebagai paru-paru dunia. B. Penyimpanan cadangan air. C. Penyedia kayu untuk berbagai keperluan. D. Tempat hidup flora dan fauna kita. E. Tempat riset dan pendidikan. Iya, nah sekarang kita belajar manfaat hutan. Nah, manfaat hutan yang pertama sebagai paru-paru dunia. Apa itu maksudnya? Paru-paru dunia, sumber udara. Jadi kalau tidak ada hutan, maka bumi ini terasa sangat panas. Tetapi karena ada hutan, hutan itu kan banyak pohonnya. Pohon itu menyerap oksigen dan sekali lagi menyerap hidrogen dan mengeluarkan oksigen. Ya. Sehingga nanti makhluk hidup yang ada di sekitarnya tidak akan berkekurangan oksigen. Termasuk manusia. Sama juga kalau di rumah kita, ya, di rumah ditanam
tanaman. Tujuannya apa? Supaya ada sumber udara bersih. Jadi sama ya, hutan sebagai paru-paru dunia, sebagai sumber oksigen, sebagai sumber udara bersih. Itu maksudnya ya. Yang kedua, penyimpanan cadangan air. Nah, di hutan itu banyak pohon dan di situ tersimpan banyak air. Sehingga tidak mudah terjadi kekeringan. Nah, tidak mudah terjadi kekeringan. Yang kemudian penyediaan kayu untuk berbagai keperluan. Nah, misalnya kalian mau bangun rumah, butuh kayu dong. Nah, karena kayu di hutan banyak persediaannya, pasti ada kalau kita beli. Kemudian tempat hidup flora dan fauna. Flora dan fauna. Flora itu adalah dunia tumbuhan. Kalau flora, fauna, dunia hewan. Ya, anak-anak harus bisa bedakan. Kemudian yang terakhir, tempat riset dan pendidikan. Loh, emangnya belajar di hutan? Iya, belajar di hutan. Nanti kalau kalian anak-anak udah kuliah, disuruh ya. Ini sih tergantung jurusannya apa. Kalau misalnya dia ambil jurusan kehutanan, berarti dia sering-sering belajar mengadakan penelitian di hutan. Begitu. Ya. Menjadi tempat riset dan pendidikan. Nomor 11. Karis. Baca. Nomor 11. Pegang bukunya. Buku 11. Halaman 3. Pegang. 11. 11. Untuk mandi, mencuri dan mandikan ternak. B. Untuk saran irigasi. B. Untuk saran transportasi ke rumah sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa, seperti di Kamu sampai mana tadi, Karis? Nah. Sungai adalah tempat air mengalir. Sungai ada yang kecil dan besar. Manfaat sungai bagi kehidupan manusia antara lain. A. Untuk mandi, mencuci, dan memandikan ternak. B. Untuk saran irigasi. B. Untuk saran transportasi ke rumah sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan, serta E. Sebagai tempat hidup berbagai macam ikan. Ya, terima kasih, Karis. Karis harus banyak latihan membaca lagi ya. Nah, Karis membaca itu tidak memperhatikan tanda baca. Ya, kayak kereta api. Jadi perhatikan tanda baca, kalau titik berhenti, kalau koma ada jedanya sebentar ya. Karis banyak latihan membaca ya. Karis belum menjawab. Jawab. Pak. Ya. Oke. Sungai ya, memiliki beberapa kegunaan atau manfaat. Ya. Kalau di kampung itu tempat mandi, beda di sini. Kita tidak ada sungai tempat mandi. Ya, di sini ada kali, kalinya jorok, nggak bisa mandi. Kalau di kampung mah bersih, orang bisa renang di kali. Hah? Tempat mencuci juga, memandikan ternak, ya. Kemudian untuk sarana irigasi, misalnya ada yang buka lahan pertanian, ya, musim kering, maka mereka ambil air dari sungai, mereka aliri ke sawah.
Kemudian untuk sarana transportasi bisa, ya. Misalnya kapal kecil, perahu dayung. Nah, kalau di Kampung Pak Guru ada itu perahu dayung. Ada lagi rakit. Nah, dia dari bambu. Kalau kita mau menyeberang itu nggak ada jembatan, dong. Nggak ada jembatannya. Nah, kita naik bambu itu. Itu namanya rakit. Ya. Kemudian sebagai tempat hidup berbagai macam ikan. Ya, tempat hidup binatang-binatang laut. Selanjutnya, ya, langsung saja saya yang baca ya, danau. Jadi danau itu terjadi karena adanya cekungan di alam yang berisi air. Danau itu terbentuk ya, karena adanya cekungan di alam yang berisi air. Ada banyak danau di Indonesia. Ada danau Singkarak di Sumatera, danau Simanjau di Sumatera, danau Toba di Sumatera, danau Batur di Bali, danau Poso di Sulawesi, danau Tobuti di Sulawesi juga. Nah, nanti anak-anak baca lagi. Manfaat danau. Nah, satu, tempat penampungan air. Budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi atau pengairan sawah. Dan yang terakhir, sarana olahraga. Siapa yang belum membaca lagi? Maggie sudah? Siapa ini yang belum ya? Eliezer. Eliezer baca nomor 14. Laut. Laut adalah wilayah yang sangat Luas. Laut luas ada dan gak bisa, Pak. Ya, nanti kamu baca lagi ya, berlatih di rumah. Oke, Pak Guru Pak. yang baca ya. Laut adalah wilayah yang sangat luas dan digenangi air. Laut mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Di laut terdapat berbagai kekayaan alam seperti ikan, minyak bumi, dan gas. Laut juga dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan olahraga air. 15. Daerah perbatasan antara laut dan daratan dinamakan pantai. Daerah pantai ada yang terjal, ada pula yang landai. Pantai yang terjal banyak terdapat karang, sedangkan pantai yang landai berisi hamparan pasir. Daerah pantai yang berisi hamparan pasir banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata. 16. Di daerah pantai biasanya banyak ditumbuhi tanaman kelapa dan bakau. Tanaman bakau dapat digunakan untuk menahan hempasan ombak, sehingga dapat mencegah terjadinya abrasi dan erosi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu, di bawah tanaman bakau merupakan tempat hidup ikan. Penduduk di daerah pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan dan budidaya ikan dengan menggunakan air laut. Kalau ditanya, ya, pada umumnya orang-orang yang tinggal di pantai bekerja sebagai apa? Nelayan. Nelayan. Ya. Ya, pada umumnya nelayan. Ada juga yang bekerja sebagai petani garam. Ya, petani garam. Selanjutnya, rawa. Ya, di halaman 4, nomor 17. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air dan ditumbuhi tanaman. Tanaman yang tumbuh di rawa biasanya eceng gondok dan pandan. Nah, ini sering ada soal. Apa contoh tanaman yang biasanya tumbuh di rawa?
Jawabannya adalah eceng gondok. Nah, itu ya, diingat ya. Nah, eceng gondok dan pandan. Air tawar selalu tergenang dan tidak mengisi pengalir seperti air sungai. Nah, ini bedanya sungai dengan rawa. Kalau sungai kan airnya mengalir terus ya. Sementara kalau rawa, airnya tidak mengalir. Nah, dia tergenang di situ saja. Nah, dia bisa berkurang kalau musim kemarau panjang. Dia juga bisa bertambah banyak airnya kalau musim hujan. Oke, selanjutnya masyarakat sekitar rawa juga menjaga kelestarian rawa dengan cara membuang sebagian eceng gondok. Eceng gondok ini dapat dimanfaatkan untuk membuat barang-barang kerajinan. Rawa juga digunakan untuk mengairi sawah pasang surut. Rawa juga dapat digunakan sebagai objek wisata. Contoh, rawa adalah rawa Pening di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, ini ya, rawa. Ini yang terakhir, contoh alam yang terakhir. Nah, jadi demikian saja penjelasan dari materi kita hari ini. Ya, lumayan lama ya kita belajar. Saya minta anak-anak untuk membaca lagi bukunya di rumah nanti supaya bisa lebih paham. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, dipersilakan dulu. Saya, Pak. Ya, silakan. Pasang surut itu apa ya, Pak? Pasang surut itu naik turun. Naik turun. Air laut itu kan ada naiknya, ada turun. Itu namanya pasang surut. Oke, lanjut. Halo. Masih ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Oke, berarti tidak ada, kita akan segera akhiri. Saya berpesan anak-anak tetap semangat belajar di rumah, menjaga kesehatan, dan memakan makanan yang bergizi supaya tetap fit. Ya, oke? Ya, kita akhiri, kita berdoa. Kembali Pak Guru yang memimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah memberkati kegiatan belajar, dan kami mohon anak-anak terus Tuhan berkati dengan kepintaran, kesehatan yang baik agar mereka bisa memahami apa yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus telah kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semua.